Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan. Di tengah-tengah kita jumpai saudara-saudara kita yang lain, banyak yang kemudian mendapatkan satu ujian, tertimpa sakit dan lain sebagainya. Maka kita bersyukur paling tidak untuk hal itu yang sering kemudian kita melupakannya. Insyaallah ta'ala, kalau melihat runutan kajian kita dalam Al-Fiqh Asy-Syafi'i dari kitab Al-Fiqh wal Manhaji ala Madhhabil Imam Asy-Syafi'i, seyogianya kita masuk pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang sholat. Setelah selesai kita mengkaji tentang Taharah, yang mana pembahasan terakhir kita adalah At-Tayammum. Namun karena kita sebentar lagi tidak terasa akan memasuki bulan Dzulhijjah yang dimana di dalamnya ada ibadah-ibadah bagi kita umat muslim lebih khusus, maka kemudian kita langkah skip sebentar, nanti kita lanjutkan lagi ke bab as-shalah, yaitu kita akan mengkaji satu kajian yang tentu ini menjadi sifatnya sanawi, mungkin tiap tahun dengan guru-guru yang lain pun barangkali tentunya sudah kita mengkajinya dengan referensi yang lain. Namun mari kemudian kita kembali memurojaah pelajaran kita, dan menjadi kekhususan kita yang kita kaji adalah kita fokus fiqihnya adalah al-madhhab asy-syafi'i. Sehingga yang namanya kemudian ada perbedaan tentu bakal ada. Bahkan di dalam mazhab asy-syafi'i sendiri kadang-kadang atau sering kita jumpai nanti ada percabangan-percabangan, perbedaan-perbedaan di dalam satu mazhab. Baik, yaitu pembahasan tentang al-udhiyah atau kurban atau fikih hewan kurban. Ya. Bicara tentang satu peribadatan khusus, adanya adalah di bulan Dzulhijjah. Ya, ada rangkaian-rangkaian yang kita tahu nanti. Kalau kurban sendiri, maka pada 4 hari. Pada hari Aid al-Adha-nya, kemudian pada hari At-Tasyriq. Yang mana kalau kita sedikit ringkas dari awal, maka ada ibadah-ibadah yang lain. Dari mulai bahkan ada kemudian istilah-istilah yang khusus. Yang pertama kita tahu ada al-ashr, 10 hari pada bulan Dzulhijjah. Ada istilah 10 hari ini masyhur, kita sangat diutamakan untuk melakukan, dianjurkan melakukan amaliyah kesolehan. Ini menjadi istilah khusus 10 hari. Ada 10 hari, 10 hari Ramadan dengan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Al-ashr min Dzulhijjah. Bedanya kalau Dzulhijjah 10 harinya 10 hari pertama. Kalau Ramadan 10 harinya 10 hari yang kedua. Nanti ulama kemudian ada yang lebih mentafsir lagi, menerangkan lagi, merinci lagi pada 10 hari itu keutamaannya di mananya. Kalau Ramadan lebih utama di malamnya,
Kalau bulan Dzulhijjah lebih utamanya di siang hari. Jadi ada dua istilah 10 hari yang utama. Haji dengan Ramadan. Haji di awal, Ramadan di akhir. Nanti terus ada kemudian istilah yang lain ketika kita sudah memasuki tanggal sebelum Arafah, tarwiyah dulu. Ada istilah namanya atau diistilahkan dengan hari tarwiyah, yaumut tarwiyah, yaitu pada tanggal 8. Mungkin kalau orang-orang tua dulu cukup tahu sih kata tarwiyah ini ya, orang tua dulu. Ya sebagian dari kita mungkin tahu, sebagian mungkin kurang tahu begitu ya. Jadi ada at-tarwiyah, yang setelahnya ada Arafah. Kalau Arafah kan masyhur, ada tarwiyah dulu. Kemudian Dzulhijjah ada at-tasyriq. Dan ada juga kemudian sebab-sebab penamaan istilah-istilah tadi. Walaupun ada beberapa sebab, mungkin kita sampaikan satu sebab saja agar gampang dan kuat. Misalkan at-tarwiyah, di antara sebabnya yang diangkat oleh ulama adalah tarwiyah itu dari kata ro'a, artinya melihat. Nabi Ibrahim melihat di dalam mimpinya dia menyembelih atau mengorbankan anaknya. Kemudian kalau kita terjadi pada diri kita hal seperti itu, apakah akan biasa saja? Tentu kan kita langsung bertanya-tanya, ini mimpi beneran atau belum atau bukan ya? Ini termasuk mimpi atau bukan? Sehingga menjadi bingung, ya tahiyyar. Nabi Ibrahim menjadi bingung dengan apa yang dia lihat di mimpinya tadi. Ini benar apa enggak? Nah, melihat dari kata melihat di dalam mimpi. Pada tanggal atau hari berikutnya yang kita tahu yaum Arafah, yaitu pada tanggal 9, yang kemudian kita disunahkan untuk berpuasa di dalamnya. Kenapa disebut dengan Arafah? Dari kata Arafah artinya mengetahui. Di antara sebabnya kalau kita runut satu sebab saja, maka maksudnya apa mengetahui? Nabiullah Ibrahim tahu setelah sebelumnya bertanya-tanya ini mimpi atau bukan, kemudian dari Allah atau bukan, perintah Allah atau bukan, Allah kuatkan bahwa hal ini adalah dari Allah, sehingga Nabi Ibrahim tidak ragu lagi, sehingga Nabi Ibrahim sampai kepada kesimpulan dan tahu bahwa ini adalah dari Allah. Nah, tahu tadi dalam bahasa Arabnya Arafah ya'rif. Ana a'rif, saya tahu. Ana la a'rif, saya tidak tahu. Di antara beberapa istilah dalam bahasa Arab, artinya tahu. Masuk berikutnya pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah yang disebut dengan Idul Adha. Kalau Id pernah tentu saya singgung ketika Idul Fitri. Id kembali, Al-Fitr berbuka dalam satu sebab ya. Id Al-Adha, Id kembali, Al-Adha satu maknanya sama, Al-Udhiyah jamannya Ad-Duha ya. Al-Adha jamannya Adha. Adhatun artinya hewan sembelihan, kembali berkorban. Saking memang bicara korban ini satu kesunahan yang ditekankan, muakkadah namanya, sunnah muakkadah. Kembali kita melakukan satu amaliyah kesunahan, hukumnya sunnah muakkadah yang namanya berkorban. Kalau yang paling masyhur kita tahu Idul Adha. Kalau kita lihat dalam fiqih maka ada penamaan-penamaan yang lain seperti Yaumun Nahar. Yaumun Nahar mungkin bagi santri atau yang membaca kitab akan masyhur kalimat Yaumun Nahar. Hari Nahar itu artinya penyembelihan. Maka di antara dalil tentang kesyariatannya itu berkorban adalah firman Allah, "Washolli li rabbika
wanhar, ada kata wanhar, dan sembelihlah. Wanhar. Nanti perintah ini disimpulkan oleh jumhur ulama adalah kesunahannya yang dikuatkan, muakkadah namanya. Ada kata wanhar, makanya nahar. Nahar hari penyembelihan. Nanti kalau lebih lanjut ada dua cara menyembelih sebetulnya. Ada dzabah, ada nahar. Ada dua macam, ada dzabah, ada nahar. Dzabah menyembelih, kalau diterjemahkan ya sama-sama menyembelih. Cuman perlakuannya beda. Dzabah itu untuk kambing, nahar itu digunakan untuk ontak khusus. Kalau sapi dalam fikihnya bisa dzabah, bisa nahar. Kita mungkin kalau bicara nahar mungkin jarang atau belum pernah ada yang melihat. Ngelihatnya gimana? Ontak disembelih. Itulah nahar. Beda dengan kambing yang disembelih. Kalau kambing, sapi yang kita tahu selama ini di tengah-tengahnya, atau kira-kira kalau yang ahli itu satu telapak tangan ya dari atas atau tengah juga boleh, asalkan 3 rukun al-wadajain ada 3 saluran lah begitu ya. Yang tengah rongkongan, yang 2 urat nadi di sampingnya putus. Dzabah itu ma'ruf lah. Ada berikutnya nahar. Dzabah lagi-lagi khusus untuk kambing, nahar khusus untuk onta. Sapi sebetulnya bisa dua-duanya. Nah kita lihat tuh kalau nahar gimana. Mungkin pernah ada yang lihat video penyembelihan onta ya. Jadi kalau nahar paling di bawah dekat kepada hati. Ada lehernya justru yang paling bawah. Paling bawah lebih dekat kepada hati. Dan memang sangat lunak ya kalau onta itu disembelih. Tak begitu aja. Tojos tak. Udah. Kadang-kadang nggak diikat, nggak di apa. Walaupun ada kesunahan juga, sunahnya adalah diikat kaki depannya 1, karena ke kiri ya dalam riwayat itu. Nah itu kesunahannya. Ya ada juga kita lihat orang-orang Arab menyembelihnya nggak menggunakan kesunahan itu. Itunya lunak sekali. Ya, bahkan ada satu lagi, kalau kita lihat dalam pandang ada beberapa orang. Ya memang ini tidak melakukan tidak ihsan. Ya nggak semua orang Arab juga menjadi tuntunan kalau dalam menyembelih. Oh ini orang Arab, ya nggak tentu juga. Semua dikumpul dalam satu kandang ada berapa tuh 5 gitu. Belum semua. Nah, itu tidak ihsannya tidak ada. Nanti bicara adab-adab yang lain, adab-adab penyembelihan, ada hal yang lain lagi. Nah yang belum kita coba, bagaimana kalau sapi diperlakukan dengan nahar. Itu kita belum pernah. Sebetulnya bisa kalau secara fikihnya. Namun jangan coba-coba. Nah, kita nahar onta aja kan kita belum pernah menyembelihnya begitu kan ya. Baik. Jadi an-nahar. Setelah itu kemudian ada tanggal 11, 12, 13 yang disebut dengan hari tasyriq. Kalau dalam ibarah-ibarah kitab fikih yang tentu berbahasa Arab bukan menggunakan yaum lagi. Kalau terjemahnya memang hari Arafah, hari Idul Adha, hari tasyriq. Itu kalau pakai bahasa kita. Kalau pakai bahasa Arabnya yaum, kalau tasyriq menggunakan ayyam. Tidak yaumut tasyriq lagi tapi ayyamut tasyriq. Ayyam jamak dari yaum karena bukan 1 hari saja. Ada 11, 12, 13. Ya memang kalau dalam bahasa Indonesia ya sungguh luar biasa. Kalau bahasa Arab maknanya udah dalam. Yaum dibedakan. Kalau tasyriq ayyam. At-tasyriq itu dari kata syarqun. Artinya timur. At-tasyriq menghadapkan ke timur. Apa yang dihadapkan? Daging. Karena hari itu adalah hari kita menyembelih hewan korban. Mau di apa? Mungkin ada yang didendeng dihadapkan ke timur biar kemudian bisa lebih awet. Nah itu diantara penamaan beberapa istilah yang ada pada bulan Dzulhijjah.
Kita tambahkan satu riwayat yang lain dari Sahih Muslim juga Al-Bukhari tentang dalil pensyariatan berkorban. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkorban dengan 2 ekor domba yang warnanya putih dan aqranain, sudah mempunyai tanduk. Fadhahabaha atau fadhahabahuma biyadihi wa samma wa kabbar. Kemudian Nabi menyembelihnya langsung dengan tangannya, wasamma, kemudian membaca bismillah, dan wakabbar, bertakbir. Memang kalau bisa semua, terutama kalau laki-laki dalam keluarga, paling tidak bapaknya atau siapa anaknya ya belajar menyembelih. Memang awalnya mungkin ragu atau apa dan lain sebagainya, nah, tapi tidak mengapa coba menyembelih, terutama kalau paling enggak anggota DKM yang setiap tahun mungkin puluhan itu kambing, sapi ada beberapa atau belasan. Nah, paling tidak karena dia menyaksikan, menjadi panitia, langsung sekalian belajar. Nah, kami di pesantren kami juga ada, kalau ada yang berkorban ya langsung santri aja, langsung suruh, kemudian ya kita ajari sebelumnya. Atau di masjid yang kami kelola juga sama. Sekarang alhamdulillah saya tinggal melihat aja, nggak ada sedikit pun darah. Kalau dulu ya banyak darah. Saya ajarkan sehingga ada beberapa DKM yang sudah paham lah, dengan tentunya dengan tuntunan-tuntunan yang lain. Ya saya ngeliatin aja. Gini. Kalau di Saudi ada namanya pengawas penyembelihan korban, itu sampai ada pengawasnya. Guru-guru kita yang kuliah di sana itu kalau di antara kerjaan yang lain sampingannya itu kalau menyembelih ada pengawasnya, pengawas penyembelihan hewan korban agar disembelih sesuai dengan syariat. Mahasiswa yang kuliah di sana tahu paham fikihnya, syariatnya, itu menjadi pengawas, gitu ya. Baik, ini kita lengkap ya. Hikmah kita lanjut dulu, kita terakhir mungkin. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Namun kadang-kadang dalam kondisi yang lain, sunnah muakkadah untuk siapa? Untuk al-musir dunal mu'sir, untuk orang yang punya lapangan. Ini mirip kalau kita kaji dalam bab aqiqah. Jumhur mengatakan sunnah muakkadah juga untuk siapa? Al-musir, orang yang punya lapangan. Dunal mu'sir, bukan orang yang punya, atau tidak kepada orang yang punya, atau lagi dalam keadaan kesempitan. Kalau punya lapangan maka sunnah muakkadah. Namun pertanyaannya, kadang-kadang kita sudah pernah atau mencoba dalam 2 kondisi tadi, ingin status kita menjadi mu'asir apa musir. Sering disindir, jangan setiap tahun cuman beli tusuk satenya aja, kan begitu. Itu sebetulnya memilih antara 2 status tadi. Apakah selamanya kita nyaman menjadi musir atau mu'asir? Kalau mu'asir ya hanya menerima saja. Ada pahalanya, ada pahala keberkahan dari korban aja. Tapi kalau mu'asir maka luar biasa. Banyak pahala yang berlipat-lipat di dalamnya. Ya. Saking-saking, bahkan nanti kalau bicara tentang hewan korban, ada pandangan lain dari Ibnu Abbas, juga diangkat dalam kitab-kitab madzhab Asy-Syafi'i. Riwayat Abdullah Ibn Abbas yang berkorban dengan seekor ayam. Maka kemudian ini menjadi satu paling tidak pendapat yang syadz, pendapat yang terisolasi, ya, terisolir, yang menyendiri, tidak terlalu menyelisih jumhur, tapi ini merupakan satu pandangan juga. Namun di balik itu ada juga kemudian yang menyimpulkan intinya sesungguhnya ada hal lain yang perlu kemudian kita hadirkan tentang bagaimana kita bisa berlakukan amaliyah
yang bisa menghadirkan keberkahan kepada orang lain berupa materi. Artinya semangat untuk berkorbannya itu. Ya, bukan terlepas dari perdebatan itu. Pada hari itu kita berbuat baik. Pada hari itu kita hanya bisa menyembelih ayam saja. Ya, kita bagikan kepada beberapa tetangga kita. Ini yang kalau bicara tentang hikmah, di balik itu sepakat, ya. Sepakat di antara hikmahnya kalau kita lihat nanti adalah bagaimana menumbuhkan ihya makna ad-dhahiyah al-udma, menumbuhkan makna berkorban dalam arti yang lebih luas, yaitu makna yang lain, berbagi kepada orang lain. Baik, nah, kadang-kadang hukumnya bisa menjadi wajib. Di antaranya adalah kalau dia bernadar. Nah, kembali kepada hukum nadar. Nadar itu wajib. Nadar nanti pembahasan nadar. Hukum asal nadar itu sebetulnya makruh, nadar sendiri. Namun kalau orang sudah bernadar, kenapa makruh? Karena tidak tahu apa yang kemudian kita akan terjadi. Tapi ketika orang kemudian bernadar, maka wajib untuk kemudian dia lakukan. Nadar juga nanti dibagi. Nadarnya nadar apa yang diperbolehkan? Yaitu nadar at-tha'ah, bukan al-maksiyah. Kalau kemaksiatan jelas tidak boleh. Kalau nadar ketaatan maka ini boleh dan wajib kemudian hukumnya bagi dia untuk melakukannya. Termasuk kalau itu dikaitkan dengan berkorban. Ya, jadi kadang bisa menjadi wajib. Hukum asalnya adalah sunnah muakkadah. Bagi siapa pekorban ini, mukhatabnya ayat yang dibacakan di awal, hadis juga ini berlakunya bagi siapa? Tentu adalah al-Islam, orang Islam yang sudah balik, yang sudah berakal, dan berikutnya al-istithorah, ya, dan yang mampu. Kembali ke di awal, al-musir dunal mu'sir, orang yang punya kelapangan, artinya orang yang mampu. Maka kembali kalau kemudian kita berpikir tentang semangat ini, mungkin tadi bicara ayam atau kita akan wujudkan dengan berupa kambing. Ada satu pelajaran yang dicontohkan oleh anak-anak kita di sekolahnya. Nah, ini juga ihya at-tajhiyah al-udma, menghidupkan bagaimana kita atau menghadirkan dalam jiwa kita berkorban, memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, diantaranya berupa harta. Walaupun itu bareng-bareng begitu kan, itu bagiannya adalah tarbiyah saja, bagian pendidikan, bagian makna mengambil satu hikmah untuk menghadirkan, untuk menghidupkan bagaimana tumbuh dalam jiwa kita, jiwa berkorban, kepekaan kepada orang lain, lebih punya perhatian kepada orang lain. Ada saudara kita lagi ada yang terkena COVID, biasanya satgasnya segala macam banyak perhatian. Bisa juga ada orang yang terdampak. Jadi si fulan biasanya berangkat ke kantor, kok jadi nggak berangkat? Biasanya pakai mobilnya kok nggak ada ya? Sekarang pakai motor. Tetangga kita kurang peka. Ternyata ini, ternyata itu. Dengan peka, dengan kemudian kita peka, bisa kemudian kita bukan hanya peka, hanya sekedar info saja yang bagus kita berbagi, yang kemudian kita tindak lanjuti dengan melakukan satu kebaikan, berbagi dengannya, menghadirkan manfaat. Tahassus namanya, menghadirkan, mencari rasa peka. Ada tahassus, ada tajassus, cuma beda titik aja. Tahassus mencari info atau kepo barangkali kalau sekarang istilahnya, tapi karena berawal dari kepekaan, sehingga setelah itu kita melakukan sesuatu yang baik untuknya. Kalau tajassus ini nggak boleh. Dalam Al-Hujurat, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha, ngomongin orang, menjadi jasus, menjadi mata-mata. Ini si fulan kok begini, kenapa ini cerai, ini katanya begitu. Itu cuitan istrinya, mantannya, dicari-cari. Itu nggak boleh kalau tajassus. Tapi kalau tahassus, kemana ya si bapak ini?
biasanya bareng kita ke masjid, jangan-jangan kemana kita lihat infonya, cari, oh ternyata sakit, oh si bapak ini ternyata sudah tua, sudah enggak ini, datang ke masjid lagi ternyata sakit, kemarin lumpuh dan seterusnya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma yusra' li at-tadhiyah bihi. Ini bicara kemudian tentang hewan-hewan yang diperbolehkan, disyariatkan untuk dikorbankan. Tadi kita bahas apa? Ayam. Ya, lagi-lagi itu pendapat yang syadz. Riwayat Abdullah ibn Abbas. Namun jumhur yang ma'ruf kemudian mereka mengatakan tidak sah. Sahnya dengan apa? Sahnya melakukan korban illa an takuna dari 3 macam hewan saja. Min ibilin au baqarin au ghanamin. Hanya 3 macam yang juga kita singgung di awal, yaitu apa? Ada onta atau sapi atau kambing. Ya. Mungkin ada pertanyaan bagaimana kalau kerbau? Maka pembahasannya adalah kerbau dalam keterangan ulama mengkaji juga walaupun tidak ahli biologi. Atau ahli biologi bisa jadi ulama-ulama terdahulu itu tentang spesies segala macam juga tahu. Maka kerbau ini dimasukkan jenisnya kepada sapi. Ya. Di Timur Tengah nggak ada sapi, di mungkin Nusantara ya, mungkin selain di Indonesia ada mungkin di negara tetangga. Maka ini dimasukkan kepada sapi jenisnya. Baik. Ada riwayat berikutnya. Nah, kita perlu sampaikan lagi. Wa afdaluha al-ibil, tsumma al-baqar, tsumma al-ghanam. Ini kita kuatkan dengan keadaan kita sekarang. Dari ketiga macam tadi, kalau mau diurut, yang paling afdal mana dulu? Dari urutan teratas kita tadi bacakan juga. Al-afdal wa afdaluha al-ibil, ibil dulu, ontak dulu. Namun kita kan nggak mungkin, tidak ada yang berkorban onta. Kalau di Indonesia pilihannya cuma 2. Berikutnya lagi tsummal baqar. Kalau nggak ada baru sapi. Tsummal ghanam. Baru kemudian pilihan yang ketiga adalah kambing. Dengan pertimbangan-pertimbangan apalah segala macam, walaupun perlu riset juga ya. Tapi paling tidak itu yang kemudian kita tahu maklumatnya. Makan ada beberapa orang yang pantangan makan kambing dan lain sebagainya, begitu ya. Kalau hikmah dari sini, apakah dikaitkan dengan itu atau tidak? Wallahu a'lam. Ya, apakah begitu? Tapi tidak mungkin sebetulnya kalau hewan yang kemudian disyariatkan kemudian memudaratkan. Ya, hukum asalnya nggak mungkin. Makanya masih perdebatan kalau soal kambing dan seterusnya itu perdebatan. Maka kalaupun kita ngait-ngait, itu bagian terakhir lah dikait-kaitkan dengan darah tinggi dan lain sebagainya. Kita ta'abbud saja. Pokoknya kalau mau dikaitkan yang paling utama yang besar baru kecil. Hikmah itu di belakang itu. Kadang-kadang bisa kita mengetahuinya, kadang enggak. Jangan langsung dipastikan hikmahnya karena itu. Apalagi kalau hikmahnya kenapa? Karena hal-hal yang tidak maslahat dalam kambing. Nah, itu salah. Kalaupun terjadi pada diri kita, misalkan, pokoknya saya memang nggak mungkin kalau makan kambing pantangan, itu terkait pribadi kita, yang lain, ya, yang lain. Lalu apa hikmahnya? Ya mungkin karena daging semakin besar, dagingnya semakin banyak, lebih banyak manfaat yang bisa didapatkan, itu makul ya. Adapun yang lain sebagainya, darah tinggi dan lain sebagainya, maka jangan dimasukkan ke dalam hikmah. Ya, itu kondisi yang lain juga yang masih diperdebatkan. Wa yajuz, kemudian masalah atau riwayat naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
hadis dari Jabir, kami melakukan nahar, melakukan penyembelihan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ini hewan. Oh, semut. Baik. Ini bukan ular ya. Kita lanjutin. Amal al-Hudaybiyah al-badana an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Onta, berkorban onta untuk 7 orang, kemudian sapi juga untuk 7 orang. Riwayat yang lain nanti lebih lengkap, kambing untuk 1 orang. Kita angkat barangkali isu yang terus-menerus ada setiap tahun ya, setiap tahun. Namun kita kaji dalam mazhab Syafi'inya agar kemudian terlihat seperti apa perbedaannya. Kemudian tentu kita sikapi dengan bijak ya. Banyak kemudian memang belakangan ini, kalau dari dulu dari kecil kita tahunya riwayat ini aja memang ya. Kalau sapi maka untuk 7 orang ya. Kalau kambing maka untuk 1 orang. Dari kecil kita tahu itu kan. Memang riwayatnya ini. Kemudian berikutnya semakin berkembang, sisi lain bagus ya, semakin berkembang. Bagaimana riwayat Nabi ketika menyembelih korbannya, ada satu doa yang yang dibacakan, ya Allah terima taqabbal, terima hewan terban ini dariku dan dari umatku, min ummati Muhammadin, dan juga dari seluruh kaum muslimin, kan begitu. Maka riwayat ini, kalau menggunakan riwayat ini, ada kemudian pandangan-pandangan yang ramai lah begitu. Kalau kita jujur, dari kecil kita belum tahu pandangan-pandangan ini. Yang memang kalau dikaji ini adalah pandangan bukan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Sehingga kenapa menjadi ramai dan dari kecil kita tidak pernah mendengarnya memang bukan dari mazhab Asy-Syafi'i. Ya, pandangan boleh satu keluarga ya cukup, atau satu kambing saja boleh untuk semuanya. Dengan dalil riwayat yang kedua tadi. Nah, untuk satu keluarga bahkan semua boleh. Nah, kita dengar ini sehingga ramai kan begitu. Ramai, beberapa ustaz yang masyhur juga ramai. Kemudian kita sebagai jamaahnya juga ramai. Begitu. Kita paling tidak mendudukkan saja. Nah, nanti kita kembali, oh ini pandangan-pandangan memang dari luar mazhab Asy-Syafi'i yang memang nggak bisa kita pungkiri dengan bertambahnya atau zaman sekarang serba terbuka, ya di medsos, ceramah lewat berbagai media bisa kita dapatkan, literasi juga bisa kita dapatkan, sehingga ada perkembangan. Sisi lainnya adalah perkembangan maklumat. Namun perlu kita lihat kenapa kemudian ada perbedaan ini, maka kita perlu tahu duduk ataupun kenapa terjadi perbedaan itu. Dulu kenapa kita nggak paham? Ya, sebetulnya dulu tidak meriwayatkan, tidak menafikan riwayat Nabi yang kedua, ini masyhur banget. Diamalkan oleh para kiai-kiai kita kalau menyembelih. Namun kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i itu mengkompromikan 2 riwayat tadi, itu kaitannya dengan apa? Dengan namanya sunnah kifayah. Jadi ada fardu kifayah. Kan ada fardu, kita gampangnya fardu kifayah dulu. Ada fardu kifayah, kewajiban itu ada sifatnya kifayah, dicukupkan oleh 1 orang atau beberapa orang sehingga yang lain tidak mendapatkan dosanya. Kalau bicara tentang misalkan sholat jenazah begitu kan. Ada kemudian sifatnya ain, fardul ain namanya. Al-fard al-ain, al-wajib al-ain, sifatnya masing-masing kepada diri kita. Kita sholat subuh ini, terlepas nanti perdebatan jamaah atau tidak, perdebatan yang lain, kita melakukan sholatnya adalah ain. Ain itu kembali kepada diri kita, pribadi kita. Kalau diartikan mata kita sendiri, jiwa kita sendiri, nafsu.
Itu al-ain. Nah, sunnah juga sebetulnya ada namanya sunnah kifayah, ada namanya sunnah yang dicukupkan, ada yang namanya sunnah ainiyah. Nah, maka ada 7 orang, dia kemudian bersama-sama menghadirkan sapi untuk disembelih. Maka sapi ini masing-masing kembali kepada 7 orang ini, kesunahannya sunnah ainiyah. Bagi dia pribadi dia ainiyah. Keluarga ada beberapa orang keluarga. Ini kita mau 1 ekor kambing. Siapa nih? Bapaknya. Bagi bapaknya ainiyah, kesunahan ainiyah. Namun yang dimaksud dari semua muslimin di sini adalah dicukupkan. Cukup kemudian keterwakilannya oleh si bapaknya ini. Makanya sunnah kifayah, sunnah yang dicukupkan. Ini sehingga bakal kita tiap tahun bakal ramai. Ini potongan ustadz ini dipotong, dengan ustadz ini diaduin, kan gitu ya. Biar tahu duduk masalahnya. Ujung-ujungnya sebetulnya kalau kita bicara berbagi, ya, ini kan bicara awalan sebetulnya. Coba kalau kita lihat, kalau bicara berbagi sudah disembelih, intinya kan daging kita berbagi. Kalau kita kembali pada ujung-ujungnya berbagi sudah. Tinggal belakangnya sedikitlah kemudian merendahkan ego. Ya kembali kita tempatkan saja. Kalau mau pakai asy-Syafi'i maka ada kemudian istilah sunnah kifaiyah dengan sunnah ainiyah. Ya. Tiba. Selanjutnya ada syarat-syarat hewan yang kemudian layak untuk disembelih. Satu lagi ya. Kita percepat. Ya. Pertama secara umur. Yang kedua secara as-salamah, keselamatan atau aib. Secara umur maka al-ibil ayyakuna, kalau ibil, kalau onta itu umur 5 tahun masuk 6 tahun. Kalau bakor kalau sapi maka dia adalah umur 2 tahun wa'ana bitsalitsa masuk 3 tahun. Jalan 3 tahun. Kemudian kambing ayyakuna qat'ana fitsaniyah 1 tahun masuk 2 tahun. Kemudian salamah, syarat yang kedua salamah, keselamatan dari aib. Tidak ada aib-aib pada hewan korban ini. Yang riwayatnya masyhur bahwa korban itu sah apabila terhindar dari aib-aib. Dan kalau ada aib-aib ini 4 yang termaksus dalam hadis maka tidak sah. Yaitu apa? Al-aura al-bayyin auruha, yang buta tapi butanya yang jelas-jelas buta. Nanti kalau kajian dalam madzhab Asy-Syafi'i, jadi ada yang buta, apa yang jelas-jelas buta itu beda. Yang buta jelas-jelas buta, yang sakit, yang nggak boleh ini semua ya. Al-arjah atau yang yang pincang, tapi yang benar-benar pincang. Kemudian yang kurus, ini beberapa hal ini tidak boleh. Lalu ada 2 tadi, pincang yang benar-benar pincang, yang buta yang benar-benar buta. Itu batasannya apa? Maka kita akan lihat misalkan keterangan tentang yang pinjang. Ketika dia berjalan dengan hewan yang lain menuju satu tempat, misalkan gembalaan atau apa dan lain sebagainya, indikasinya adalah la yatakhallafu 'anil masyiyah. Dia enggak ketinggalan. Si pincangnya menyebabkan dia ketinggalan dari teman-temannya. Nah, maka itu pincang. Maka kalau mata yang menyebabkan dia bisa tersesat. Dia kalau jalan nggak jelas tersesat. Jadi kalau orang Indonesia, kalau kita lihat manusia, ya mungkin hanya katarak rupanya. Ya masih kelihatan, nggak sampai dia tersesat, tapi ada sesuatu pada matanya, min mungkin gitu ya, min
atau plus dari kejauhan nggak lihat, kalau jalan mungkin dia bawa mobil tabrakan, tapi kalau pakai kacamata dia bisa. Maka tidak al-bayyin, kalau kita kiaskan dalam bahasa kita, itu tidak termasuk yang buta, yang benar-benar buta. Nah, pincang pun tadi yang benar-benar pincang. Ya mungkin kalau ada ya sedikit dia mungkin apa ya, memar barangkali dikit, jalannya masih tetap. Tapi kalau yang sampai patah dan lain sebagainya, maka tidak boleh. Bahkan nanti batasannya dalam madzhab Syafi'i ada batasan yang lebih sakit, bahwa jangan sampai aib ini ada walau sampai disembelih, itu yang artinya sampai sudah beli awalnya pun bagus, kemudian di tempat sembelihan cara menyembelihnya tidak bagus, merobohkannya sampai kemudian patah. Ada beda pandangan. Ada yang sampai mengatakan tidak sah. Artinya hati-hati kalau kita pakai pandangan ini. Nah, ada pandangan yang lain yang lebih leluasa, longgar dalam madzhab Syafi'i sendiri. Yang penting awalnya ketika kita memilih umurnya sudah cukup. Yang pertama, yang kedua, selamat dari aib-aib tadi. Adapun kecelakaan ketika merubuhkan sapi, maka dimaafkan. Waktu menyembelih itu kapan? Ada waktu sah, ada waktu afdal. Waktu sahnya adalah ketika sudah masuk tulu'us syams, atau setelah sudah syuruq, kita sama dengan selesai kita syuruq, maka sudah boleh kita melakukan sholat duha, boleh Idul Fitr, Idul Adha, sunnah Idul Fitr, Idul Adha, kemudian juga termasuk menyembelih hewan korban ketika sudah tulu'us syams. Nah ini hukumnya boleh ataupun sah. Tapi afdolnya, patokannya bukan dari itu. Patokannya adalah selesainya jamaah dari musola, tempat sholat, itu tentu melakukan sholat Idul Fitr atau Id al-Adha. Patokannya setelah selesai sholat. Jadi bisa nggak? Dia bisa aja. Mungkin dia nggak sholat misalkan begitu ya, kemudian nyembelih, berarti sah sembelihannya. Biar kita paham, oh ini kok belum selesai sholat dia udah nyembelih. Urusan sholatnya urusan lain, itu kesunahan yang lain. Ini bicara sah atau tidak sahnya. Oh sudah sah, karena waktunya sudah masuk tulu'us syams. Nah, tapi afdolnya adalah bukan hanya tulu'us syams, tapi setelah rangkaian kesunahan berupa sholat Aid itu dilakukan. Karena apa? Karena hadis nabinya, awwalu ma nabda'u bihi, pertama kali yang kita lakukan yaitu pada hari Aid, yaitu apa? Ada musolli. Pertama adalah melakukan sholat, tsumma narji'u, kemudian kita pulang, kemudian apa? Fananhar, kemudian kita melakukan nahar. Memang nabinya mengatakan begitu, sholat dulu, balik, kemudian kita nyembelih. Maka itu keutamaan al-afdal. Ya, keutamaan. Satu lagi, yang kita sembelih itu kita ma'ruf, maka bisa kita bagi 3, bisa kemudian kita konsumsi sepertiga pun boleh. Biasanya kan masak sepertiga, ya kita ingin merasakan sajalah, kita punya satu paha kambing saja, kita berkorban kambing, ya cukuplah sepaha buat nyatek saja di rumah. Sepertiga pun boleh. Sepertiga yang lain babnya nanti boleh hadiah. Sepertiga yang lain babnya boleh sedekah. Apa bedanya hadiah dengan sedekah? Kalau hadiah kepada orang yang bukan fuqara, juga bukan masakin, yang secara ekonomi dia bagus. Seperti kita memberikan kepada atasan kita apa dan lain sebagainya berupa materi, itu babnya adalah hadiah. Pun hewan korban ada babnya hadiah, ada sedekah atau sedekah. Kalau al-fuqara wal masakin itu adalah sedekah. Nanti hukum berikutnya, ini ada hukum selanjutnya. Kalau sudah diberikan kepada fuqara, kalau sudah diberikan kepada orang yang babnya hadiah,
Maka ada beda bagaimana memperlakukan daging korban tadi. Kalau orang yang kaya, maka dia terbatas mentasarrufkan. Dia hanya bisa al-intifah dunat tamalluk. Dia hanya bisa memanfaatkan dan tidak punya kebebasan mentasarrufkan daging tadi. Tapi kalau orang miskin, kalau babnya sedekah, maka itu adalah haknya adalah at-tamalluk, memilikinya. Dan dia punya kebebasan mentasarrufkan daging itu setelah dia dapatkan, mau intifahnya dimanfaatkan untuk dimakan, mau dijual boleh. Ini beda dalam hukumnya, terutama dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita, insya Allah mungkin babnya hadiah semua ya, hadiah semua kita dapatkan, kita konsumsi, kita dapatkan, kita konsumsi, yang kita ambil adalah apa? Keberkahan hewan korban. Tapi kalau al-fuqara boleh, mau dikumpulkan oleh dia kemudian dijual boleh. Sebagaimana kita lihat kalau masalah dibaca di berita di Istiqlal ya, itu ma'ruf tiap tahun mereka ngantri, ada juga kemudian yang menampungnya ya. Ya semoga akadnya memang mereka dapat kemudian mereka jual. Entah kalau sekarang terjadi apa tidak, dulu kan begitu kabarnya. Maka kalau memang dia betul-betul ya fuqara, bukan fuqara dadakan datang dari kampung, sebagai seperti ketika Ramadan banyak ya pengemis-pengemis dadakan yang katanya secara ekonomi justru di kampungnya orang-orang ekonominya ya bagus lah, datang ke Jakarta menjadi pengemis dadakan di bulan Ramadan ya. Di Cibubur itu banyak, pokoknya kalau Ramadan banyak. Nah mereka katanya ada berita begitu. Nah pun kalau tadi yang di Istiqlal, kalau ternyata sebetulnya dia di kampungnya mampu, tapi pengen itu aja tiap tahun dapat daging, kemudian dia jual, maka nggak boleh. Tapi kalau memang asli dia fuqara, maka dia punya hak bebas bertasarruf. Haknya adalah at-tamlik, at-tamalluk, memiliki. Kalau dia dimiliki boleh dijual. Baik, ini paling tidak sebelum syuruh, tidak semua kita sampaikan, beberapa hal poin-poin saja yang mungkin kita anggap penting. Silakan barangkali ada yang konfirmasi. Betul. Waalaikumsalam. Banyak apa ya? Iya. Iya.